Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Tukang Arif. Sekarang lagi memberi pakan malam seperti channel-channel yang sudah sebelumnya. Sekarang kita memberi pakan malam lagi. Sama-sama kita ketahui tujuan dari pakan malam ini supaya sapi itu gemuk ya. Ini lagi ngasih makan, lihat makannya pada lahap semua nih. Padahal pada tadi siang rumputnya yang kita potong udah pada tua ini, cuman karena sapinya sehat jadi makannya tuh nggak milih-milih, dan juga tergantung pada cara kita dari awal mengajar pemberian makan pada sapi. Karena juga banyak sapi yang dipelihara oleh teman-teman kita, bahasanya makan sapinya memilih. Kalau tidak rumput bagus atau rumput yang muda, sapinya makannya nggak lahap, milih-milih gitu. Nah, kalau ini nggak, mau rumput apa saja dimakan. Dan juga rumput kering kayak ini sebenarnya juga bagus. Nutrisinya juga bagus ini. Nih. Kalau di kampung ini bahasanya rumput gagang namanya ini. Nah, rumput gagang. Ada yang merah, ada yang putih. Ini. Dan juga rumput ini. Ini juga bagus ini. Satu sisi dimakan sapi, dan juga rumput ini juga dijadikan obat panas untuk sapi ini. Jadi rumput ini juga untuk menjaga kesehatan sapi. Tidak saja manusia yang memakai rumput yang barusan tadi, tapi buat sapi pun bagus. Kalau di manusia itu manusia ya, kita makanya buat obat panas. Kalau buat sapi juga sedemikian, untuk obat panas. Jadi untuk jaga-jaga kita kasih sama sapi, dan jaga dia terjaga dari panas. Nih pada lahap nih. Jadi kalau kita rutinin terus seperti ini, insya Allah sapinya pada sehat. Nih lihat pada lahap semua kan, nggak milih-milih dia. Nah, kalau ini udah tidur deh, yang punya anak itu. Soalnya yang ini dikasih makannya pagi sama sore. Nah kalau ini beda, siang, sore, malam. Karena kita menjaga supaya sapi itu gemuk, sehat.
Karena seperti yang kita ketahui pada malam hari ini udaranya segar. Jadi sapi itu daya makannya pun bagus. Kita harus pakai senter kepala ini teman-teman, soalnya pencahayaan nggak terlalu terang nih, jadi ada kelihatan di kamera ada cahaya yang silau-silau itu cahaya senter kepala ini. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang nonton video ini, mana tahu juga memelihara sapi, bolehlah kita berbagi ilmu ya, berbagi ilmu. Sahabat, gimana cara memberikan pakan ya, berbagi ilmu lah, apa pakanannya yang bagus, atau konsentratnya apa yang bagus, bolehlah kita bagi ilmu ya. Kita ya, saudara-saudara bisa tulis di kolom komentar ya, kita sama-sama belajar lah. Tujuannya supaya kita dalam memelihara sapi itu istilahnya sapi kenyang, hati kita pun senang. Nah, kayak gitu. Kalau sapinya udah kenyang, berarti badannya besar. Kalau badannya besar, ya kalau kita jual, duitnya kan juga lumayan. Atau ada sahabat yang ada ilmunya tentang cara biar sapi waktu birahinya bagus, kayak gitu. Jadi ada semacam pakan tambahan. Kalau boleh lah kita bagi-bagi ilmu ya. Kalau sekarang saya mah di sini birahi sapi itu secara normal saja. Mana tahu sahabat-sahabat ada ya caranya biar sapinya birahinya bagus, satu kali IB bisalah untuk bunting gitu. Kan kadang-kadang kita IB-nya sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Sapinya nggak juga kunjung-kunjung bunting. Ada sahabat-sahabat yang ada cara gitu kan. Ada misalnya kayak pakannya yang buat supaya sapi itu birahinya bagus gitu. Atau bisa saja semacam konsentrat gitu. Konsentrat apa yang dikasih gitu. Buat kita bagi-bagi ilmu. Kalau bagi saya sekarang birahi sapinya secara alami aja. Alhamdulillah, ini indukan ini anaknya sudah 4 ini. Ini anakan yang keduanya. Yang pertamanya pejantan, udah ada yang meminang istilahnya ya, meminang, mau beli ya dijual. Nah, ini anaknya yang kedua ini, calon ibunya, calon ibu betina. Anaknya yang ketiga calon pejantan juga, semental. Karena ada yang meminang ya udah jadi duit juga. Nah, ini anak yang keempat ini, Silimusin, calon pejantan juga ini, anak yang keempat ini. Nih, udah pada tiduran ini, yang dikasih makan sore udah pada tiduran ini. Nah, ini satu lagi yang juga mau dibikin gemuk nih, juga dikasih pakan malam ini, yang ini, yang anaknya yang meninggal kemarin ini waktu lahirin ya, nggak rezeki. Gitu ya, gitulah kalau ternak sapi itu pasti juga ada sukanya, dukanya juga ada. Tapi kalau menurut saya sebagai pemelihara sapi ya banyak sukanya. Jadi kalau kita tuh betul-betul hobi dalam melihara sapi, banyak sukanya. Nih udah pada tidur ini yang makan sorenya. Ini pindah tidur. Tuh indunya di sebelah, anaknya pindah tidur ke sini. Tapi nggak apa-apa, dia bisa masuk ke sebelah nanti. Nih asik tiduran di atas rumput. Ngeliatin dia sapinya.
Nanti ada juga video yang saya mau bagikan, itunya cara bikin kandang ya, ukuran kandang yang pas. Nantinya saya juga akan bikin sebuah videonya buat teman-teman. Kadang kan kita ada yang istilahnya bahasanya tuh udah 1 kali 2 kali coba pelihara sapi tapi juga nggak berhasil. Tanya istilah bahasa orangnya nggak diikuti ternak kan gitu. Jadi bahasa-bahasa kayak gitu tuh nggak perlu kita pakai gitu. Jadi kalau kita sudah suka atau hobi pelihara ternak, jadi bisa gitu. Tapi kadang kalau dalam ilmu ilmu pertukangan, jadi ada ukuran-ukuran itu, nanti kita akan bahas nanti di video selanjutnya, nanti bagaimana cara membuat kandang sapi itu dengan ukuran pas. Nanti akan kita jelaskan di sana gimana, mengapa kita pakai ukuran pas, apa tujuannya, dan ukurannya berapa. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk sekarang mungkin demikian dulu. Semangat selalu pelihara sapi, hobi tersalur, uang pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.